Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Para hadirin, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang terus memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga pada pagi hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam rangka mengagungkannya, dalam rangka untuk mengingat hari akhirat, dalam rangka membahas pembahasan yang sangat penting tentang al-iman bil yaumil akhir, tentang keimanan bahwasanya ada hari kesudahan. Semoga ya langkah-langkah kaki kita dicatat sebagai amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimudahkan untuk bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya dan bisa minum dari telaga beliau alaihi salatu wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diiklankan bahwasanya judul pengajian kita pada pagi hari ini adalah Kutunggu Engkau di Telagaku, ya. Dan ini diambil dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum alal haud, ana faratukum alal haud, yang artinya aku menunggu kalian yang artinya bahwasanya Nabi mengatakan aku menunggu kalian di telagaku. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Farat dalam bahasa Arab, ana faratukum, artinya ana ataqaddam, aku lebih dahulu datang di telaga, wa uhayyi lakum, dan aku siapkan agar bisa bertemu dengan kalian. Dan ini menunjukkan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan rahmat Nabi dan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, sehingga Nabi SAW datang dan menanti umatnya agar umatnya bisa minum dari telaganya di hari yang sangat mengerikan, yaitu tatkala di padang mahsyar dan matahari turun dalam jarak 1 mil, sehingga kita semua berada di bawah terik yang amat sangat panas. Manusia kehausan tatkala itu. Orang-orang dibangkitkan dari kuburan mereka dalam kondisi kehausan,
Ya, mereka sangat haus dan butuh dengan air minum. Dan ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sangat luas rahmatnya dan sangat sayang kepada umatnya sudah menanti umatnya di telaganya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir di sini dan juga umat Islam bisa meminum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat adalah perkara yang sangat penting. Bahkan dia merupakan salah satu dari rukun iman. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga dalam Al-Qur'an sering digandengkan antara al-iman billah wal iman bil yaumil akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Kenapa? Karena iman kepada hari akhirat berkaitan dengan hari pembalasan. Bahwasanya manusia di atas muka bumi ini, ya, apa saja yang dia lakukan, apa saja yang dia ucapkan, apa saja yang dia lihat, ya, apa yang saja dia perbuat akan ada balasannya. Semua tercatat dan tidak akan terhapus. Semuanya tercatat dan akan ada balasannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebajikan meskipun hanya sebesar dzarrah, maka dia akan melihat hasilnya. Dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan meskipun hanya sebesar dzarrah, maka dia akan melihat pula balasannya. Tidak ada semua yang luput dari catatan para malaikat. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dzarrah, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, terkadang ditafsirkan yang dimaksud dengan dzarrah adalah semut kecil. Semut kecil, ya, yang semut itu kalau kita timbang tidak ada beratnya sama sekali. Yang semut tersebut kalau diletakkan di tangan kita, kita tidak sama sekali tidak merasa berat. Sangat ringan semut tersebut. Tetapi kalau ada amal soleh, meskipun sekecil beratnya seperti semut tersebut, pasti akan ada balasannya. Pasti akan ada balasannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa bi akhika biwajhin talq. Janganlah kau meremehkan kebaikan apapun, meskipun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum. Senyuman anda dicatat oleh malaikat. Senyuman anda pasti ada balasannya. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada perbuatan kebaikan yang sia-sia. Meskipun orang satu dunia tidak mengetahui apa yang kita lakukan, yakinlah Allah mengetahui. Yakinlah malaikat mencatat. Yakinlah bahwasanya akan ada balasannya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan meskipun sebesar dzarrah, ya, seberat semut kecil, ada yang mengatakan dzarrah itu selain ditafsirkan dengan semut kecil, ada yang menafsirkan dzarrah seperti seorang tatkala menepukkan tangannya di tanah, maka akan tersisa debu di tangannya, di telapak tangannya. Kalau dia mengambil satu butir debu tersebut, itulah dzarrah. Itulah dzarrah. Artinya ini perkara yang sangat ringan, ya, tapi yakinlah ada balasannya. Demikian juga sebagian ulama mentafsirkan dzarrah adalah debu-debu yang tatkala kita membuka jendela, debu-debu tersebut tadinya tidak kelihatan. Tatkala kita membuka jendela kemudian terkena sinar matahari, maka nampaklah debu-debu tersebut. Itulah dzarrah. Kalau kita ambil salah satunya, maka itulah dzarrah, ya. Oleh karenanya orang yang beriman dengan hari akhirat, hari pembalasan dan pembahasan yang berkaitan dengan iman bil yaumil akhir, maka dia akan mudah semangat untuk beramal soleh dan dia akan mudah untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala memotivasi umatnya untuk melakukan amal kebajikan, Rasulullah SAW mengingatkan tentang hari akhirat. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah kata-kata yang baik atau diam. Ya. Kenapa? Karena kata-katanya dicatat oleh malaikat. Ya, tidak ada yang luput. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafal pun, kata Allah, tidak ada satu lafal pun yang keluar kecuali tercatat. Ya, oleh karenanya ini motivasi dari Nabi SAW, karena tidak ada yang mampu untuk bisa menjaga lisannya dengan baik kecuali orang yang kuat imannya kepada hari akhirat. Ya, kalau kita lihat ada orang berbicara ceplas-ceplos, menyakiti hati orang lain, menuduh dengan sembarangan, menuduh yang tidak-tidak, berdusta, ya, melakukan ghibah, riya, membicarakan keburukan orang lain dan melakukan hal-hal seperti itu, yakinlah bahwasanya imannya kepada hari akhirat lemah. Imannya kepada hari akhirat lemah, ya. Karena kalau orang yakin akan ada hari pembalasan, bahwasanya segala catatan, segala ucapan akan dicatat, maka dia akan menghitung-hitung ucapannya, dia tidak akan sembarang berucap, apalagi yang berkaitan dengan mendolimi orang lain. Demikian juga tatkala seorang, ya, kurang imannya kepada hari akhirat, maka dia mudah untuk bermaksiat, dia mudah untuk mendolimi orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah orang-orang yang melakukan tatfif. Tatfif itu mengurangi kadar timbangan sedikit. Tatfif itu sedikit, tidak banyak.
Karena kalau orang tatkala menjual barang dia mengurangi banyak akan ketahuan, maka dia akan mengurangi sedikit saja, mungkin ya, berapa gram, tidak sampai 1 ons, mungkin ya, 1/3 ons, sedikit yang kalau orang tidak rasa kalau itu ternyata dikurangi. Ternyata ini bukan perkara sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengurangi sedikit timbangan, kata Allah, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang melakukan tatfif, yang mengurangi kadar timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yang mereka tatkala membeli barang, mereka ingin barangnya dipenuhi timbangannya. Namun tatkala mereka menjual barang, maka mereka kurangi sedikit, ya, supaya tidak ketahuan mereka kurangi sedikit, ya. Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, di yaumin 'adzim, pada hari yang sangat dahsyat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia ya akan berdiri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita belajar al-iman bil yaumil akhir, dan kita selalu sering mengingatkan diri kita bahwasanya dunia ini sementara, ya, bahwasanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu, hanyalah permainan dan senda gurau. Tidak akan selamanya kita hidup di atas muka bumi ini. Allah namakan dengan permainan dan senda gurau. Namanya bermain-main hanya sebentar, bersenda gurau pun hanya sebentar. Setelah itu tiba-tiba Allah akan ya mencabut nyawa kita, dan kita barang siapa yang meninggal dunia, kata para ulama, man mata wa qad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal dunia, maka telah tegak hari kiamatnya. Berarti dia sudah berpindah kepada alam akhirat. Dia telah berpindah meninggalkan alam dunia dan beranjak menuju alam akhirat.